pagi. Di sini saya Winda Tri Rahayu dengan NIM E1E021311 sudah bersama dengan Ibu Igusti Ayu Sucita Madriati SPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sehat. Baik, langsung saja saya ingin melakukan wawancara singkat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu luangnya untuk melakukan wawancara singkat dengan saya. Pertama-tama di sini saya ingin melakukan sesi pertanyaan yang dimana saya pertama ingin menanyakan tentang proses rekrutmen seorang pendidik itu seperti apa, Bu? Kalau mohon maaf ini sebelumnya karena saya status saya di sini hanya sebagai guru. Jadi menurut saya untuk merekrut seorang pendidik itu yang pertama kita seleksi itu adalah dari ijazahnya dulu. Nah, pendidikannya dulu, ijazahnya. Untuk beberapa tahun lalu itu untuk ijazah itu biasanya dari S1 yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu selain ijazahnya kita juga memerlukan keterampilan yang lain dari calon pendidik itu. Nah, keterampilan yang dimiliki ini bisa ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan yang dia miliki. Kemudian kemampuan IT-nya juga. Setelah itu satu lagi lupa, ke linear tidak ijazahnya itu dengan pendidikan yang dia tempat dia ngelamar. Baik, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan jika kemungkinan Ibu itu dimutasi dan dipindah tugaskan? Kalau saya dimutasi, tentunya kalau sudah SK mutasi itu turun, Mbak, pasti saya itu akan berangkat menuju ke tempat tugas saya yang baru. Dan keuntungan dan kendala yang terbesar yang Ibu pernah alami semasa mengajar itu apa saja? Kendalanya dulu ya. Iya. Kalau kendalanya dulu itu biasanya kita itu berhadapan dengan karakteristik anak yang berbeda-beda ya. Jadi ada beberapa karakteristik anak itu kadang seperti biasanya kita temui di kelas-kelas rendah itu. Nah, itu anaknya itu kadang egonya, kebiasaannya dia di rumah itu masih dia bawa ke sekolah. Nah, jadi biasanya untuk memahami itu kita butuh waktu untuk memahami itu supaya kita bisa mencarikan solusinya ketika anak itu mengalami permasalahan di sekolah, terutama pada saat proses belajar. Kemudian kalau untuk keuntungannya, kendalanya lagi Mbak, maaf nih, kendalanya lagi biasanya ini kan sekolah kita di desa. Nah, di desa biasanya anak-anak itu komunikasinya di rumah itu biasanya menggunakan bahasa daerah. Nah, jadi kebiasaan yang dia bawa dari rumah itu dia bawa juga ke sekolah. Jadi di sekolah itu dia itu berbahasa daerah. Nah, jadi untuk melatih anak itu bagaimana caranya supaya merubah kebiasaannya dia itu berbahasa daerah ke bahasa Indonesia itu juga butuh proses. Itu biasa kendala yang kita hadapin. Dan biasanya di kelas rendah ini kalau sudah menghadapi ulangan yang berkaitan dengan bahasa daerah itu, soal ulangan itu kan bahasa Indonesia, anak-anak tidak akan paham kadang dia dengan soal itu. Nah, jadi ketika ulangan kita harus menjelaskan juga menyisip-nyisipi dengan bahasa bahasa daerah, supaya kadang anak-anak bertanya, "Bu Guru, apa artinya?" Nah, biasa begitu ya. Nah, jadi karena kebiasaannya itu kendalanya. Dan kalau keuntungan biasanya kita menghadapi anak-anak dengan berbagai karakteristik yang berbeda itu, ada yang baik, bahkan ada yang suka nangis, suka ngambek itu. Nah, jadinya kita itu dilatih untuk lebih sabar. Terus yang kemudian kita juga bisa mencari solusi. Banyak kita mendapat sharing-sharing dari teman-teman, pengalaman teman-teman bagaimana caranya kita mencari solusi untuk menghadapi tipe anak yang seperti ini, tipe anak yang seperti itu. Nah, kemudian
Yang ketiga juga keuntungannya tentunya saya juga banyak mendapatkan wawasan pengetahuan baru, karena mungkin selama ini apalagi kita hanya tamatannya juga saya dari SPG dulu kan. Nah, jadi banyak mungkin ilmu-ilmu pengetahuan yang baru-baru jadi bisa kita dapatkan di sekolah ini, karena juga terutama anak-anak yang kelas tinggi itu kan mereka sekarang ini mengenal HP, handphone, terus bisa juga buka-buka laptop. Nah, banyak mereka tanyakan juga ke gurunya kalau mereka menemukan istilah-istilah baru. Nah, jadi saya itu jadinya bertambah pengetahuan saya, wawasan saya tentang tentang dunia dan ilmu pengetahuan. Gitu. Selanjutnya, kalau bisa boleh tahu, sistem penggajian ibu itu seperti apa dan tunjangan apa saja yang ibu dapat? Kalau sistem penggajian itu masih karena saya PNS masih menurut PP nomor 30 tahun 2015. Itu sistem penggajiannya, dan sekarang sudah mulai setahun ini kita dibayarkan gajinya lewat ATM, lancar. Biasanya tidak sampai di bawah tanggal 5, tidak sampai di atas tanggal 5 kita dibayarkan lancar. Seperti itu. Dan apakah ibu ini memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 seperti itu? Sebenarnya ada ya Mbak ya, ada keinginan saya untuk melanjutkan, tetapi di usia saya yang sekarang ini saya memiliki beberapa kendala. Biasanya kendalanya itu biasanya kendalanya itu di anak-anak, karena anak-anak saya sekarang sudah mulai kuliah. Nah, jadi kita orang tua mengalah lah gitu, kita mengalah, kita mundur. Cukup mungkin saya sampai S1 ini saja. Mungkin semoga nanti mungkin setelah anak-anak selesai membutuhkan biaya pendidikan, karena kita mengutamakan anak-anak dulu, mungkin nanti siapa tahu Tuhan mengizinkan umur saya panjang, saya mungkin akan melanjutkan sekolah lagi. Namanya kita menuntut ilmu itu kan sepanjang hidup ya, gitu. Jadi seperti itu. Untuk sekarang saya mengalah dulu lah, cukup sampai di sini saja dulu pendidikannya. Itu aja. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ayu karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara dari saya. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Selamat pagi.